Halo gengs, gue Ca. Jadi hari ini kita bakal lihat perbedaan antara monitor 16:9 lawan 21:9. Kita bakal lihat perbedaan penggunaan dari segi pemakaian sehari-hari, produktivitas, dan juga pastinya gaming. Awal-awal gue mau bilang dulu kalau monitor yang gue bakal bandingin itu adalah monitor dari Xiaomi yang namanya Mi Curve 34 inch gaming monitor. Ini monitor yang sangat populer di tahun ini karena harga dan performance-nya itu sangat seimbang, bahkan dengan performance segitu mestinya tuh kita bayar lebih gitu. Tapi Xiaomi baik banget, mereka bikin harganya itu sangat bersahabat. Gue udah bikin review soal monitor ini, jadi kalau kalian belum cek, kalian boleh cek dulu. Gue bakal link taruh di atas dan juga di bawah. Dan juga gue bakal taruh video reviewnya dari GTID, karena menurut gue review mereka lebih lengkap. Untuk monitor yang kedua itu adalah monitor dari Asus yang mereka udah baik banget kirimin gua sampelnya, yang namanya itu adalah Asus VP249 24 inch gaming monitor. Ini di resolusi 1080p dan juga udah 144Hz dan juga panelnya itu IPS. Overall menurut gue ini adalah monitor yang sangat worth it dengan performance yang kita dapat dengan harga yang gak gitu mahal. Tapi gue nggak bakal bikin full review tentang monitor ini. Kalian boleh cek juga video dari GTID, gue bakal link video mereka di bawah. Pertama-tama gue merasa kurang adil gue lawanin 24 inch ke 34 inch. Ini bakal lebih seimbang kalau gue lawaninnya itu ke 27 inch. Tapi karena gue cuma punya yang 24 inch, jadinya ya gue cuma bisa pakai yang ini. Tapi sebenarnya di video ini itu yang gue mau fokusin itu adalah rasio monitornya. Jadi bukan besar incinya berapa gitu. Kita bakal fokus di 21:9 lawan 16:9. Oke, yang pertama yang gue mau ngomongin itu adalah penggunaan sehari-hari. Itu adalah browsing dan juga nonton. Pendapat gue sih kalau browsing di 21:9 atau 16:9 sih gak gitu ada beda ya. Kalau kita lagi nge-google sesuatu gitu, di 21:9 itu semua search-nya di sebelah kiri kalau kita full screenin. Jadi itu kita harus kayak lihat ke kiri gitu, dan itu lumayan bikin leher kita kurang enak sih kelamaan. Tapi itu kayaknya cuma di Google doang, karena gue cek di semua website lain itu semuanya di tengah. Nah, kenapa gue bilang browsing itu nggak gitu ada beda di antara 21:9 dan juga 16:9? Karena gue sendiri itu kalau browsing gue selalu nggak full screen, maupun itu di layar kecil atau besar. Gue orangnya sih nggak pernah full screen. Jadi contoh kalau kayak buka Google gitu, gue selalu kecil doang di sini. Gue tuh orangnya nggak gitu suka kalau terlalu gede gini. Menurut gue sih matanya jadi kemana-mana ya. Enakan kecil aja di sini di tengah biar kita bisa fokus untuk apa yang kita lihat. Tapi kalau kalian orangnya itu selalu full screen, ya layar lebih besar udah jelas lebih enak. Apalagi kalau kita zoom in gitu kayak ke 150% dan semua layarnya itu terisi dengan konten yang kita lihat, ya itu enak lah. Jadi kalau dalam segi browsing, ya gue bisa bilang 21:9 itu ada kelebihannya dari 16:9. Kalau untuk nonton-nonton, maupun itu nonton YouTube atau nonton film-film gitu, menurut gue sih dua-duanya itu ada kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Ini bakal balik lagi ke format video yang kita nonton. Kalau kita nonton video format yang 21:9, udah jelas itu bakal lebih enak lagi untuk ditonton di layar yang 21:9. Dan juga sebaliknya, kalau kita nonton di 16:9, lebih enak di 16:9. Walaupun hampir semua film Hollywood gitu, mereka tuh di 21:9, tapi video-video di 16:9 itu masih banyak banget, terutama di platform YouTube. Jadi video format 16:9 itu masih banyak banget pasarnya, dan untuk nonton format segitu di 21:9 itu lumayan kurang enak karena ada hitam-hitam di kiri kanannya. Tapi juga balik lagi, kalau kita nonton format yang 21:9 di 16:9, kita ada black bar di atas bawah. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Jadinya untuk kategori ini, gue sih bilang nggak ada yang menang dan nggak ada yang kalah. Kalau untuk penggunaan produktivitas kayak untuk kerja, maupun itu cuman ketik doang, atau editing, atau mungkin kerjaan-kerjaan sekolah, gue bisa bilang ini dimana 21:9 itu bersinar. Ini enak banget dipakai bukan cuma untuk editing, bahkan kalau pas gue lagi ketik script untuk YouTube gini, gue juga suka banget layar yang luas. Gue bisa taruh apalah di sini, gue bisa taruh chatting di sini, gue bisa buka Spotify dan bisa taruh di mana gitu. Dan menurut gue walaupun kita udah buka banyak tab kayak gitu, itu nggak ngerasa berantakan gitu, karena kita bisa taruh di samping, dan selama kita nggak ngelihat ke samping gitu, kita fokusnya tetap ke tengah, itu bakal ngerasa tetap rapi. At least sih itu yang gue rasain ya. Kalau di 16:9 kita juga bisa taruh-taruh banyak tab gitu, tapi karena semuanya itu dalam kita punya field of view, itu bakal kerasa berantakan. Jadi walaupun kalian kerjanya itu cuma ketik doang atau editing, menurut gue 21:9 itu
it's nice. Untuk apa yang gue kerjain itu mostly editing. Untuk ketik-ketik itu ada juga kayak ketik script YouTube kayak gini. Tapi 80% gue di layar gini tuh gue selalu editing. Contohnya kalau gue edit video di Premiere Pro, itu enak aja sih ada extra pixel di kiri dan kanan biar semuanya itu kerasa luas. Dulu sebelum gue punya monitor kayak gini, gue kan kerjanya di 16:9 dan jujur aja sih sebenarnya gue nggak merasa itu sempit banget ya. Cuman ya karena sekarang udah pernah cobain yang lebih gede, gue jadinya ngerasa kalau balik lagi ke 16:9 tuh memang kerasa rada sempit. Banyak orang yang bilang kalau edit video di ultrawide itu enak karena timelinenya bisa panjang, which is bener sih, itu enak lebih panjang. Cuman ada satu hal yang orang nggak gitu ngomongin, itu adalah kan video kan kita edit per layer ya, jadi ada bertumpuk-tumpuk gitu, apalagi kalau videonya itu rumit. Jadinya vertical space itu menurut gue lebih penting daripada horizontal space. Gue selama edit jujur aja selalu tarik vertical space-nya biar gue tuh lebih ada ruang, biar nggak kerasa sempit gitu. Tapi ya mungkin orang beda-beda ya, gue juga nggak tahu. Tapi itu sih yang gue rasain. Kalau untuk Photoshop dan juga Lightroom, gue sih nggak take advantage dari panjangnya 21:9 ya. Gue justru malah selalu kecilin gitu, karena gue ngerasa kalau kepanjangan itu kita terlalu jauh gitu untuk lihat kiri kanan dan untuk gerakin mouse kita. Dan gue bukan desainer, tapi gue rasa mungkin untuk desainer juga full screen tuh kurang efektif sih, karena beneran jadi jauh banget. Jadinya menurut gue untuk Photoshop, Lightroom, dan juga mungkin Illustrator gitu, nggak full screen itu lebih enak. Jadi untuk hal ini mau 21:9 atau 16:9 menurut gue sih nggak bakal terlalu ada beda jauh. Oke, hal yang terakhir itu adalah gaming, dan gue bisa bilang kalau dua-duanya itu ada karakteristik masing-masing. Untuk 21:9 karena hampir semua game itu udah bisa support di resolusi tersebut, jadinya tuh kita bisa enjoy full experience gaming di ultrawide, dan itu sangat enak sih. Apalagi kalau kita mainnya tuh kayak tipe yang open world gitu, kayak Witcher 3 atau juga game yang baru kemarin keluar, Cyberpunk. Tapi di mana 16:9 itu masih ada pasarnya dan juga masih bisa bersinar, itu di game-game yang tipe kompetitif kayak CSGO, Valorant, Dota 2. Pokoknya tipe game yang kita tuh nggak perlu untuk liatin. Kayak kita nggak perlu untuk menikmati mereka punya gambar dan mereka punya detail. Kita cuman main untuk menang. Menurut gue untuk tipe game yang seperti itu di 16:9 itu masih adalah pilihan yang lebih baik. Mungkin kalian bilang, tapi di 21:9 itu kita bisa ada advantage gitu. Mungkin kita bisa lihat musuh yang di pojok yang mungkin kalau di 16:9 nggak bisa kelihatan. Which is bener juga, tapi menurut gue ya, itu balik lagi ke kecepatan refleks masing-masing gitu, kayak oh ada musuh gitu. Dan juga kalau game yang super kompetitif kayak CSGO atau Valorant gitu, kita kan bukan cuma lihat pakai mata, melainkan kita juga lihat pakai telinga. Jadi gue percaya banget dan gue yakin walaupun kita nggak bisa lihat ada musuh di pojok gitu karena kita pakai layar 16:9, tapi kalau kita gerakannya cepat dan juga mungkin udah lebih profesional lah, dan juga kita pakai headset yang proper gitu, kita pasti bisa tahu musuh posisinya di mana gitu. Kasarnya sih gitu ya, dan gue juga ngerasa 16:9 itu lebih bagus karena itu bikin kita tuh lebih fokus dengan apa yang di depan gitu. Kita nggak ada distracted dengan sisi kiri kanan kita. Dan balik lagi di game kompetitif gitu, telinga kita itu adalah faktor yang sangat besar antara menang atau kalah gitu. Kalau kalian suka nonton Shroud, dia literally bisa kill pas dia lagi tidur. Hold on. Jadi kalau kalian itu tipe gamers yang sangat kompetitif dan kalian main game bukan untuk have fun tapi untuk menang gitu, pilih 16:9 yang resolusinya itu nggak usah lebay-lebay, di 1080p aja, dan pastiin itu di 144Hz kayak monitor dari Asus ini. Monitor yang 16:9 juga hampir selalu lebih murah daripada 21:9, jadinya ya kita bisa save uang lah di sana, dan kita bisa pakai uang yang kita tabung itu untuk beli headphone gitu. Jadi instead of cuman beli satu monitor ultrawide, kita bisa dapet satu monitor dan juga headphone yang bagus. Karena bisa jadi headset yang bagus itu lebih penting daripada ekstra resolusi di kiri dan kanan. Dan juga untuk para streamer, menurut gue sih 16:9 masih pilihan yang tepat ya, karena itu video formatnya itu masih lebih enak untuk diupload ke platform-platform kayak YouTube. Tapi kalau kalian kayak gue yang
lebih suka main gamenya itu kayak single player dan menatap betapa indahnya graphics yang developernya itu udah bikin di dalam gamenya, 21:9 itu recommended banget. Kalau kalian pengen mengupgrade experience gaming kalian, coba ganti ke 21:9. Gue yakin itu bakal bikin semuanya tambah seru. Contoh kayak game Cyberpunk kemarin yang gue nggak bisa stop main, gila. Seru banget. Banyak glitch, tapi tetap seru kok. Untuk game kompetitif yang biasa gue suka main, itu ya kayak Apex Legends gitu. Dan ya karena gue nggak terlalu serius banget ya, gue kan main cuman buat seru aja. Dan kalau kalah ya kalah, kalau menang ya happy. Jadi ya gue nggak apa-apa sih di 21:9. Malah kadang gue main nggak pakai headset gitu. Gue emang cuma main ya buat main. Tapi maupun itu 21:9 atau 16:9, selama kalian happy dan enjoy pakainya, itu sih nggak ada masalah. Dua-duanya itu bagus. Oke, gue rasa sih itu aja. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk pilih tipe monitor yang mana. Untuk gue sih personally, gue tetap stick sama monitor gue yang 21:9 ini karena itu lebih masuk dengan kebutuhan gue sehari-hari. Oke, kalau kalian suka video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye. Gue ngapain coba?